Ada banyak garis keturunan ras Drakonian. Secara umum dibagi menjadi Hydrian, Leviathan, Dracite, dan Aspidis. Nama-nama ini adalah nama yang saya pilih untuk memudahkan klasifikasi ras Drakonian. Sebelum kita membahas penciptaan ras Drakonian, saya akan membahas leluhur ras Drakonian terlebih dahulu. Pendiri ras Drakonian berasal dari makhluk cahaya 12 densitas dari semesta bernama Ketorah. Mereka berkonflik dengan sesama mereka, sehingga terpecah menjadi dua kubu. Untuk mempermudah, saya akan memanggil ras ini sebagai Nahasah atau setara dengan Serapim dalam ordo malaikat. Nahasah meninggalkan semesta Ketorah ke semesta ini. Semesta ini bernama Melokat. Para Nahasah menyebar ke berbagai penjuru semesta Melokat yang masih sangat muda. Belum ada kehidupan di sana. Salah satu koloni datang ke sebuah planet perairan super besar yang ada di tata surya ini. Ya, itulah yang kemudian dikenal sebagai planet Tiamat. Di planet itulah kemudian mereka menciptakan ras Leviathan pertama, yang kemudian dikenal sebagai Apsu dan Tiamat, Alala dan Belili, Duru dan Dari, serta Apmusugal dan Amamusyugal. Para Leviathan ini merupakan entitas semi-eterik. Tubuh fisik mereka tampak solid, namun sejatinya dapat dibentuk sedemikian rupa sesuai kehendak mereka. Sebagian Nahasah menciptakan ras Hydrian di sebuah samudera kosmik yang kemudian melahirkan konstelasi Hydra. Leluhur ras Hydrian itu kemudian dikenal sebagai Taninifer, Tanin, Taninsam, Teli, dan Ananta. Para Ananta dan Teli yang kemudian menciptakan konstelasi Hydra. Sedangkan tiga lainnya tidak tertarik dengan penciptaan, mereka memilih meninggalkan alam kausal. Ananta dan Teli tinggal di alam astral di dimensi yang berbeda. Pada waktu yang sama, satu kelompok Nahasah telah mendarat di konstelasi yang sekarang dikenal sebagai Draco. Dulu sekali itu hanyalah samudera kosmik, disitulah mereka menyemai kehidupan dengan menciptakan dua ras Dracite. Yang pertama naga primordial berkaki 4 tak bersayap, dikenal sebagai Adom untuk yang berkulit merah seperti batu delima, Zahov berkulit kuning, Kahol berkulit biru, Levan yang putih, dan Sacor yang hitam. Mereka tercipta sebagai makhluk androgini atau hermafrodit. Jenis yang kedua, ras naga berkaki 4 dengan sayap dan 5 kepala. Ia hanya seorang diri, namanya Sorat. Semuanya memiliki kecerdasan dan kesadaran tingkat tinggi. Sama seperti saudara jauh mereka ras Hydrian, para Dracite juga tinggal di alam astral. Sekelompok Nahasah juga pergi ke titik di mana konstelasi Serpens saat ini berada. Dulu itu hanya samudera kosmik. Para Nahasah kemudian menciptakan Iaret. Wujudnya menyerupai ular kobra bersayap, cahayanya menyilaukan. Matanya berkobar-kobar. Di atas kepalanya ada orb cahaya besar. Iaret sangat besar, saking besarnya ia bisa melingkari satu galaksi. Dalam agama Mesir kuno, Iaret inilah yang dipercaya sebagai wujud sejati atau wujud tertinggi dari Dewi Wajet, Dewi pelindung Mesir Hilir berwujud ular kobra humanoid. Para Nahasah meninggalkan Iaret, membiarkan dia bertindak sesuai dengan kesadarannya sendiri. Iaret lantas membentuk konstelasi Serpens. Karena termasuk dalam makhluk 7 densitas, Iaret tidak memiliki wujud fisik. Tubuhnya adalah cahaya atau energi murni. Namun, ia juga mampu menurunkan densitasnya sesuai kebutuhan. Ia juga mampu membentuk tubuhnya sesuai keinginan, salah satunya adalah wujud humanoid. Tidak hanya menciptakan konstelasi Serpens, Iaret juga menciptakan kesadaran dan kecerdasan bagi konstelasi itu beserta bintang-bintangnya. Iaret memanifestasikan diri dalam wujud humanoid dan turun ke satu planet di konstelasi Serpens. Dengan daya pikirnya, ia memperbanyak diri. Semuanya terlihat sama, secara kolektif mereka disebut sebagai Wajet. Para Wajet ini sejatinya adalah Iaret sendiri. Salah satu dari Wajet ini di masa depan akan turun ke bumi dan didewakan oleh orang Mesir kuno sebagai Dewi pelindung Mesir Hilir. Selain menciptakan para Wajet, Iaret menciptakan para Nehebkao, yang kemudian menjadi pasangan para Wajet. Saat salah satu Wajet datang ke bumi, satu Nehebkao juga turun ke bumi. Para Wajet dan Nehebkao disebut sebagai ras Iaretu atau Aspidia. Ras Hydrian, Leviathan, Dracite, dan Aspidia adalah leluhur pertama ras Drakonian. Dari mereka nantinya akan terlahir subras Drakonian yang beragam dan tersebar ke segala penjuru alam semesta. Ras Drakonian dapat dibedakan menjadi dua golongan, yang murni dan bibrida. Pertama-tama, saya akan membahas ras Drakonian murni.
Ras Drakonian murni diciptakan atau diturunkan langsung oleh para leluhur Drakonian. Bahkan beberapa di antara mereka hanyalah emanasi atau perbanyakan dari para leluhur itu. Sebagai contoh, Ananta tidak menciptakan atau menurunkan keturunan melalui perkawinan. Ananta memperbanyak dirinya dengan menyebar kesadaran spiritual dan kecerdasannya ke semesta lain. Dalam teks Hindu disebutkan bahwa ada banyak semesta dan pada masing-masing semesta itu terdapat Dewa Wisnu lengkap dengan Ananta sebagai tahtanya. Selain memperbanyak dirinya, Ananta juga menjelma sebagai putra Kadru dengan nama Sesa. Sebagai Sesa, ia menurunkan ras Drakonian berwujud setengah manusia setengah ular. Entah bagian atasnya manusia sempurna dengan bagian bawah ular, atau badan manusia dengan kepala dan kaki ular, dan variasi lainnya. Mereka mendiami beberapa planet di konstelasi Hydra juga di sistem bintang Meisa pada konstelasi Orion, dan beberapa mendiami dunia bawah di alam eterik bumi. Lahmu dan Lahamu adalah leluhur bagi ras ular berbulu atau berambut. Habitat utama mereka adalah konstelasi Hydra, karena Lahmu dan Lahamu terlahir di sana. Mereka juga hidup di konstelasi Draco dan Ursa Mayor. Kebanyakan dari mereka adalah makhluk yang bijaksana dan cinta damai. Ketika terjadi peperangan antara Nibiru dengan Tiamat, semula Lahmu dan Lahamu beserta keturunan mereka memilih untuk tidak ikut campur dalam perang itu. Mereka memutuskan untuk netral. Akan tetapi, Apsu kemudian mengancam akan memusnahkan Lahmu dan Lahamu beserta keturunan mereka jika tidak ikut berperang di pihaknya. Lahmu dan Lahamu tidak punya pilihan lain selain memihak Apsu dan Tiamat. Mereka memberikan syarat, bahwa keturunan mereka tidak ada yang boleh ikut berperang dan sebagai gantinya mereka akan menyediakan pasukan. Apsu dan Tiamat setuju. Untuk menciptakan pasukan, Lahmu dan Lahamu menciptakan cloning dari masing-masing klan dari keturunannya. Singkatnya, Lahmu dan Lahamu beserta pasukannya musnah dalam peperangan itu. Namun, kesadaran mereka menyeberang ke dunia asal mereka. Alala dan Belili menurunkan ras Leviathan berbentuk perpaduan ikan dengan ular. Mereka panjang dan bersisik seperti ular, namun bersirip seperti ikan. Sedangkan Duru dan Dari menurunkan ras Leviathan berwujud ular laut besar dengan beberapa sulur atau tentakel di badan mereka. Kedua ras ini dikatakan sangat berbahaya. Enlil mengatakan, bahwa mereka mampu menyerap energi suatu bintang atau planet sehingga planet itu akan mati. Bukan hanya itu, mereka juga berkembang biak dengan sangat cepat. Tidak hanya menurunkan satu atau dua keturunan dalam satu kali perkawinan, mereka bertelur dan sekali bertelur akan menghasilkan puluhan hingga ratusan telur. Meskipun persentase hidup anak-anak mereka tidak 100%, Enlil tidak mau mengambil risiko dengan membiarkan mereka hidup. Karena itu mereka tidak hanya dihancurkan secara fisik, namun juga dikastrasi sehingga tidak mungkin untuk beranak pinak di alam eterik maupun alam astral. Kingu mengawini Tiamat, lalu menurunkan ras Leviathan dengan perpaduan ular dengan setengah badan berupa tentakel seperti gurita. Ini adalah ras unik sekaligus aneh. Mereka semua hermafrodit. Pada masing-masing tentakel itu terdapat sepasang organ reproduksi. Mereka memiliki racun yang dapat membuat air menjadi sangat asam dan bersifat korosif. Karena itu juga mereka dimusnahkan. Terakhir adalah keturunan Apmusugal dan Amamusyugal. Mereka digambarkan layaknya ular laut besar pada umumnya, namun tubuh mereka memiliki lapisan khusus yang bisa menghasilkan cahaya. Sebagian kecil dari mereka dapat menyalurkan energi listrik. Enlil menilai bahwa mereka tidak terlalu berbahaya, namun tetap harus dimusnahkan dan disisakan beberapa pasang saja. Lalu, mereka diasingkan ke alam eterik. Spesies ular modern yang memiliki sisik berkilauan seperti bercahaya dan spesies belut listrik dianggap membawa sebagian kecil gen dari para Leviathan keturunan Apmusugal dan Amamusyugal. Adomai adalah keturunan Adom di sistem bintang Altanin, Gamma Draconis. Adom mampu berubah wujud menjadi sosok humanoid. Ia memilih suatu planet yang cocok untuk menyemai kehidupan. Ia menciptakan ras Adomai melalui daya pikir mereka. Para Adomai kemudian dipasang-pasangkan, dan dari mereka kemudian lahir Adomai lainnya. Melalui proses yang sama, naga lain juga mulai melakukan penciptaan. Zahov menciptakan Zahovim di Aldaiban, Eta Draconis. Kahol menciptakan Kaholai di sistem bintang Tuban, Alpha Draconis. Levan menciptakan Levanim di sistem bintang Omikron Draconis. Dan, Sahor menurunkan Sahorim di Epsilon Draconis. Tidak seperti Adom dan saudara-saudaranya yang berkeinginan untuk menyemai kehidupan, Sorat justru tidak cocok dengan konsep kehidupan yang ada di alam material ini.
Setelah menciptakan kutub utara semesta ini dan membuat portal di sana, ia pergi meninggalkan alam kausal dan tinggal di alam akausal, tepatnya di satu dimensi yang dalam Kabalah disebut sebagai Tagirion. Ia berniat kembali untuk menghancurkan alam semesta ini dan menciptakannya kembali sesuai dengan citranya. Iaret mengirim 4 pasang Iaretu ke sistem bintang Meisa. Mereka menjadi leluhur bangsa Iaretu di sana. Selain mengirim Iaretu ke sistem bintang Meisa, Iaret juga mengirim 4 pasang Iaretu ke sistem bintang Adar dan Sirius. Terakhir, ia mengirim 4 pasang ke salah satu sistem bintang di konstelasi Hydra. Itu tadi beberapa ras Drakonian murni yang nantinya akan menjadi leluhur atau pencipta Drakonian Bibrida. Ada banyak sekali ras Drakonian Bibrida. Jika dibahas semuanya maka akan memakan waktu yang panjang. Untuk mempersingkat, saya hanya akan membahas beberapa di antaranya yang sudah saya ketahui. Informasi yang saya bagikan ini diambil dari memori atau pengetahuan kehidupan masa lalu saya yang dipadukan dengan hasil penyaluran. Bangsa Ahmi adalah ras Drakonian Bibrida yang diciptakan bangsa Eloah. Bangsa Eloah datang ke sistem bintang Omikron Draconis. Di sana ada satu planet yang dengan kondisi alam seperti kutub utara di bumi. Saat bangsa Eloah datang ke sana, di sana sudah ada ras asli yang diciptakan Nahasah. Berbeda dengan bangsa Adomai dari sistem bintang Gamma Draconis yang berwarna merah, naga-naga berbulu tak bersayap ini memiliki bulu putih dan lembut. Mereka disebut sebagai bangsa Lefanim. Para Eloah harus berperang dahulu dengan bangsa Lefanim, karena mereka merasa para Eloah adalah ancaman. Bangsa Eloah memenangkan pertempuran, para Lefanim terpaksa tunduk. Penciptaan bangsa Ahmi dilakukan dengan menggabungkan DNA Lefanim dengan DNA Eloah. Bangsa Ahmi direncanakan sebagai keluarga bangsawan yang membawa gen Eloah, sama seperti ciptaan Eloah lainnya. Bangsa Ahmi kemudian menjadi penguasa planet itu, menjadikan bangsa Lefanim sebagai bawahan. Bangsa Ahmi adalah ras naga abu-abu humanoid. Mereka hampir mendekati wujud humanoid sempurna. Wajah mereka tidak bermoncong dan tidak berekor. Mereka punya tanduk dan rambut putih yang panjangnya beragam. Mata mereka biru dan tinggi mereka sekitar 3 meter. Bangsa Ahmi menyukai suhu dingin hingga sejuk. Mereka tidak bisa berada pada suhu panas terlalu lama. Pada lini waktu bumi sekarang, mereka pernah datang ke bumi bersama bangsa Soron. Kisahnya ada di serial Ardatnu. Mereka menjadi penyebab perang saudara bangsa Nashhal dengan bangsa Unas Hali, serta penyebab kehancuran peradaban Ardatnu. Selanjutnya ada ras komodo humanoid yang disebut sebagai bangsa Farani. Mereka diciptakan oleh bangsa Ta'ala dari galaksi Triangulum. Bangsa Ta'ala adalah ciptaan bangsa Nahasah, mereka ras angelik 5 densitas. Bangsa Ta'ala datang baik-baik kepada bangsa Telim dan meminta kesediaan mereka untuk menyumbangkan DNA mereka. Bangsa Ta'ala memadukan DNA Telim dengan DNA Anuhai, raksasa humanoid dari sistem bintang Rigel. Dari situ terciptalah bangsa Farani. Bangsa Farani hidup di beberapa planet di sistem bintang Hydra, berdampingan dengan para Telim. Selain menciptakan bangsa Farani, bangsa Ta'ala juga menciptakan ras kadal gurun humanoid menggunakan DNA Zahofim, naga kuning dari sistem bintang Eta Draconis dengan DNA Zibarai, ras raksasa humanoid dari sistem bintang Gamma Ursae Majoris. Ras itu disebut sebagai Tansyahar, mereka tinggal di planet-planet pada konstelasi Lacerta, Draco, Ursa Major, Orion, dan Scorpio. Pada sistem bintang Alpha Draconis, Adonim menciptakan bangsa Asyahur atau dikenal juga sebagai Arsh-Hurei atau Ashur-Rei. Mereka adalah ras Drakonian putih bangsawan bipedal humanoid keturunan naga putih purba Lavenium dari sistem bintang yang berbeda. Sumber lain menyebut mereka sebagai Royal White Draconian. Asyahur berwarna putih, badannya kokoh, sayapnya megah hingga menjuntai, tidak bertanduk, tidak berekor, dan wajah mereka tidak membentuk moncong. Bangsa Asyahur sengaja ditempatkan di suatu planet di Alpha Draconis sebagai penguasa. Ras ini terkenal sangat negatif dan invasif. Ada banyak sindikat yang bekerja di bawah naungan bangsa ini. Bangsa Ciakar, ras Drakonian Bibrida perpaduan naga putih purba, Lefanim dan naga hitam purba, Sahorai. Pencipta mereka juga Adonim. Drakonian Ciakar memiliki perbedaan morfologi dengan Drakonian Asyahur. Ciakar cenderung hitam atau abu-abu gelap, sisik mereka kusam, bertanduk, dan wajah agak membentuk moncong. Sayap mereka standar dan tidak terlalu megah.
Ciakar mendirikan Kekaisaran Ciakar. Salah satu anggota kekaisaran itu adalah saudara mereka, bangsa Asyahur. Di sistem bintang Sirius, bangsa Iaretu menciptakan bangsa Piteon. Mereka adalah ras humanoid yang diciptakan dengan menggabungkan DNA naga Wim dengan DNA bangsa Tania, ras agelik humanoid dari sistem bintang Procyon, konstelasi Canis Minor. Bangsa Piteon dibagi menjadi dua golongan. Mereka yang sepenuhnya humanoid dengan kemampuan berubah wujud menjadi ular piton raksasa masuk ke golongan bangsawan. Sedangkan golongan kedua adalah mereka yang setengah humanoid setengah ular, dan mereka dianggap kelas bawah karena dianggap sebagai produk gagal yang sayang untuk dimusnahkan. Kebanyakan bangsa Piteon yang bereinkarnasi di bumi akan menjadi peramal, saman, atau medium yang hebat. Mereka banyak terlahir di Yunani sebagai pengikut setia dewa Apollo. Para orakel di Delphi yang dipanggil Pythia itu adalah reinkarnasi para Piteon. Dan naga bernama Piton yang dibunuh oleh Apollo juga merupakan avatar dari salah satu sukarelawan dari bangsa Piteon. Bangsa Iaretu di sistem bintang Adar menciptakan bangsa Nihimna. Mereka adalah ras semi-humanoid yang diciptakan dengan menggabungkan DNA naga oriental dengan DNA bangsa Insawe, leluhur bangsa Pleiadian. Bangsa Nihimna tidak seperti bangsa Piteon yang punya dua golongan, hanya ada satu golongan saja dalam ras ini. Mereka berperawakan seperti elf, mata mereka seperti mata ular, tubuh mereka tinggi, dan mereka punya 3 mata, serta ada sepasang tanduk rusa tipis dan kecil. Mereka inilah yang kemudian menjadi cikal bakal kaum naga dalam mitologi Tiongkok. Bangsa Nihimna adalah pencipta bangsa Tasi, ras unik yang diciptakan dari gabungan DNA naga Wim dengan angelic humanoid dari sistem bintang Dubhe, konstelasi Ursa Mayor. Ras ini dikelompokkan menjadi hitam, putih, merah, hijau, biru, dan kuning. Saat pertama kali diciptakan mereka semua berwujud layaknya ular biasa, mereka bicara melalui telepati. Setelah mencapai tingkatan tertentu, barulah mereka dapat berubah wujud menjadi makhluk humanoid. Cerita siluman ular di mitologi Tiongkok dan Imugi di Korea Selatan adalah permainan yang dilakukan oleh bangsa Tasi. Tidak hanya menciptakan bangsa Nihimna, mereka juga menciptakan bangsa Orochi yang ada dalam mitologi Jepang. Bangsa Orochi diciptakan dengan menggabungkan DNA Telim dan DNA Wim. Mereka berwujud ular besar menyerupai naga Wim dan berkepala banyak seperti ras Telim. Ukuran tubuh mereka sangat besar, mereka mampu berubah wujud menjadi manusia. Sukarelawan bangsa Orochi pernah datang ke peradaban Jepang. Bangsa Orochi adalah pencipta bangsa Ikuchi, makhluk bibrida setengah ular setengah belut. Bangsa Ikuchi diciptakan dari DNA Orochi dengan DNA Unagi, bangsa yang diciptakan oleh bangsa Abalulu di sistem bintang Sirius B. Ras Draconian Terestrial adalah jenis yang berbeda dari Draconian Ekstraterestrial. Draconian Terestrial memiliki beberapa pendiri, di antaranya, Sesa, Taksaka, Vasuki, Ningishzida, Ninmushu, dan Boreas. Sesa dan istrinya adalah pendiri klan Draconian terbesar di dunia bawah. Mereka sepenuhnya humanoid dengan tubuh bersisik samar-samar, semuanya sangat rupawan. Mereka ahli dalam menggunakan kristal dan alkemi. Mereka adalah makhluk 5 densitas, tinggal di alam eterik bawah. Tubuh mereka semi-eterik, dan secara bertahap mereka akan mencapai tubuh eterik sempurna jika mereka melakukan kultivasi. Klan Taksaka adalah ras yang berbahaya. Mereka agresif dan bengis. Mereka gemar berperang dan menciptakan huru-hara. Ciri khusus dari klan Taksaka adalah mereka memiliki sepasang sayap dan mampu terbang. Mereka humanoid, tapi bagian wajah mereka bermoncong seperti ular. Dan sisik pada tubuh mereka sangat jelas. Mereka juga makhluk semi-eterik. Taksaka bersama keturunannya tinggal di dunia bawah, alam eterik bawah pada lapisan dimensi yang berbeda dari klan Sesa. Selain tinggal di alam eterik bawah, mereka juga tinggal di permukaan, seperti di hutan dan lembah. Ras ini menjadi momok bagi manusia, karena mereka memangsa ternak juga manusia. Jika kalian mengamati kisah Sarpa Homa yang dilakukan oleh Raja Pariksit yang bertujuan memusnahkan para ular atau naga. Sebenarnya yang terpanggil ke dalam api pengorbanan itu hanyalah klan Taksaka, sebab klan Sesa dan klan Vasuki ada dalam perlindungan Dewa Wisnu dan Dewa Siwa. Alasan lainnya karena mereka tinggal di alam eterik bawah. Klan Taksaka yang berada di permukaan semuanya musnah, tinggal mereka yang masih ada di alam eterik bawah.
Klan Vasuki memiliki ciri fisik yang serupa dengan klan Sesa. Mereka sangat mirip dengan manusia, kulit mereka punya sisik samar, dan wajah mereka juga rupawan. Klan Vasuki tinggal di dunia bawah pada dimensi yang sama dengan klan Sesa. Mereka adalah ahli dalam alkemi dan penyembuhan. Ketika bangsa Lemuria masih berjaya, klan Vasuki pernah menjadi salah satu ras yang hidup berdampingan dengan bangsa Lemuria. Mereka saling bertukar pengetahuan dan seni yang mereka kuasai. Namun, mereka memutuskan untuk meninggalkan Lemuria ketika terjadi konflik internal. Ningishida adalah pendiri ras Drakonian yang disebut sebagai ular kudus, atau dipanggil Musugana. Mereka berwujud ular semi-humanoid bipedal. Kepala mereka ular derik, batang tubuh mereka humanoid, tangan dan kaki dengan cakar seperti elang, dan sebuah ekor. Mereka adalah malaikat-malaikat Ningishida, ditugaskan sebagai penjaga replika pohon kehidupan dan pohon pengetahuan di Taman Eden. Ketika Ningishida dipenjara karena memberikan pengetahuan pada Atamu dan Hawa, sebagian besar Musugana dimusnahkan oleh Ninurta atas perintah Enlil. Beruntung ada sedikit dari mereka yang berhasil menyelamatkan diri dan memohon perlindungan kepada Ninmushu. Ninmushu menciptakan ras Drakonian terestrial yang disebut ular penggoda, atau disebut juga Lalmusuk. Mereka sepenuhnya humanoid, tidak ada ciri khas Drakonian pada diri mereka, kecuali mata mereka. Semuanya rupawan dengan kulit abu-abu dan mampu berubah wujud menjadi ular besar dengan 4 kaki kecil. Semula Ninmushu hanya menciptakan 72 Lalmusuk wanita, namun dengan bantuan Ningishida yang bersedia menyumbangkan benihnya, maka para Lalmusuk itu kemudian berhasil berketurunan. Lalmusuk adalah leluhur banyak klan siluman ular penggila seks, salah satunya Nyi Blorong dari mitologi Nusantara. Baik para Lalmusuk ataupun Musugana, mereka sekarang sudah tidak tinggal berdampingan dengan manusia. Sebelum air bah zaman Ziusudra melanda, mereka pindah ke perut bumi dan mendirikan kota bawah tanah yang kini tergabung dalam jaringan Agartha. Yang terakhir adalah Drakonian terestrial ciptaan Boreas. Mereka disebut Borealis. Para Borealis adalah salah satu ras yang hidup di Hyperborea. Mereka adalah penjaga pengetahuan kuno dan penjaga kuil Borealis. Borealis adalah makhluk hibrida yang diciptakan dari DNA ras naga ciptaan Boreas sebelumnya dipadukan dengan DNA ras elf dari Venus. Jadi, mereka humanoid layaknya para elf. Telinga mereka meruncing, kulit mereka cerah, rambut mereka juga cerah, ada sisik berlian pada tangan dan dada mereka. Mata mereka seperti mata ular. Meskipun tak memiliki sayap, mereka dapat terbang dengan mengendarai angin. Mereka juga mampu bertahan pada suhu yang sangat rendah. Sayangnya, para Borealis tidak bisa meninggalkan Hyperborea, karena mereka akan menguap. Satu-satunya cara untuk keluar dari Hyperborea, mereka harus bereinkarnasi atau melakukan walk-in.